Nah, dalam materi ini, konsep bebas linear dan tidak bebas linear ini merupakan sesuatu yang menarik yang kita bahas ya. Nah, tadi kita bicara di materi ini, di pertemuan hari ini tentang konsep bebas linear dan tidak bebas linear untuk suatu fungsi. Nah, fungsi yang apa? Fungsi yang random gitu. Yang sebelumnya tadi kita membahas untuk konsep fungsi yang random, misalnya kita punya himpunan U1, U2 sampai UN. Yang tadi kita bahas ini adalah fungsi umum, random. Kita nggak tahu jenis fungsi ini asal mulanya dari mana gitu, asal mulanya. Maka kalau kita mau menunjukkan kayak gini ya kita gunakan konsep-konsep yang tadi gitu. Namun untuk mulai dari ini, mulai di halaman ini sampai seterusnya, sebenarnya yang akan kita bahas itu lebih fokus ke himpunan fungsi. Tapi himpunan fungsi tersebut merupakan solusi dari persamaan diferensial homogen. Ingat ya, digarisbawahi. Kalau tadi di awal kita bicara himpunan fungsi yang di sini itu adalah fungsi yang umum, entah fungsi yang berasal dari mana, berasal dari antah berantah gitu ya. Tapi saat ini kita akan mulai membahas himpunan fungsi ini. Fungsi ini merupakan hasil atau solusi dari persamaan diferensial homogen. Nah, kalau himpunan fungsi ini merupakan hasil dari persamaan diferensial homogen, ini kita punya apa ya? Kondisi khusus. Kita akan menunjukkan bahwa kebalikan dari teorema kondisi Woloskian tadi untuk bebas linear tadi berlaku jika W sama dengan 0. Artinya apa? Kalau kita punya himpunan fungsi, yang mana himpunan fungsi ini merupakan solusi dari persamaan diferensial, dan setelah kita hitung Wronskiannya itu ternyata sama dengan 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan fungsi tersebut tidak bebas linear. Paham alurnya? Coba dipahami dulu biar tidak bingung. Paham nggak? Paham, Bu. Oke, saya tekankan sekali lagi ya. Tadi kalau kita punya himpunan fungsi yang asalnya nggak jelas datangnya dari mana, nah ketika kita hitung Wronskiannya ternyata dia 0, maka kita tidak bisa buru-buru menyimpulkan kalau himpunan fungsi tersebut tidak bebas linear. Namun ketika kita punya himpunan fungsi dan kita tahu bahwa himpunan fungsi itu merupakan solusi dari persamaan diferensial, maka kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan fungsi tersebut kalau Wronskiannya sama dengan 0, berarti dia tidak bebas linear. Tuh. Nah, ini disajikan dalam teorema 4 secara ininya ya. Jadi teorema 4 itu menyatakan bahwa ketika kita punya U1 sampai UN, itu merupakan solusi dari persamaan diferensial. Sorry ya, tadi persamaan diferensialnya spesifik, persamaan diferensial homogen order n. Nah, ini bentuk umum persamaan diferensial homogen minggu kemarin sudah kita pelajari. Bentuk umumnya seperti ini. Persamaan diferensial homogen ini memiliki solusi yaitu U1 sampai UN. Nah, kemudian di sini dikasih keterangan P1, kemudian ada Pn-1, ini adalah fungsinya merupakan suatu fungsi yang kontinu pada interval I. Maka ketika kita hitung Wronskian dari U1 sampai UN, di mana U1 sampai UN merupakan solusi dari ini, dia sama dengan 0, maka kita bisa mengatakan bahwa himpunan dari U1 sampai UN itu merupakan himpunan yang tidak bebas linear. Contoh kasusnya ini. Nah, di contoh 8 ini kita tidak sedang mempelajari bagaimana menyelesaikan sistem persamaan diferensial ini. Tapi kita diberikan statement bahwa kita punya fungsi ini. U1-nya 1, U2-nya E pangkat X, U3-nya E pangkat min X. Ini merupakan solusi dari sistem persamaan ini, sistem persamaan diferensial homogen ini. Nah, statement ini sudah menguatkan kita bahwa oh ya, ini himpunan solusi ini merupakan himpunan solusi yang persamaan diferensial yang homogen. Berarti ini sudah terpenuhi. Oh, saya punya U1 sampai U3 merupakan himpunan solusi dari sistem persamaan diferensial homogen ini. Nah, kemudian kita hitung nih Wronskiannya. Wronskian tadi apa? Determinan dari
A itu apa? Ingat, A tadi itu adalah yang menyesuaikan ukurannya ya. Di sini fungsinya ada 3, berarti kita punya U1, U2, U3. Kemudian kita baris kedua kita isi U1 aksen, U2 aksen, U3 aksen, kemudian di sini U1 double aksen, U2 double aksen, dan U3 double aksen. Nah, gini. Nah, berarti matriks A ini isinya apa? U1-nya siapa? 1, U2-nya E pangkat X, U3-nya E pangkat min X. Kemudian kita hitung turunan di baris keduanya, turunan pertamanya, berarti turunan 1 itu berapa? 0. Turunan E pangkat X ya, tetap E pangkat X. Turunan E pangkat min X itu adalah min E pangkat min X, kayak ini. Kemudian turunan keduanya apa? Turunan dari 0 ya 0. Turunan ini ya tetap E pangkat X. Turunan dari ini balik lagi E pangkat min X, karena negatif kena negatif jadi positif, kayak gini. Oke, A-nya ini. Kemudian kita mau menghitung Wronskian. Wronskian itu adalah determinan dari A yang dituliskan notasinya kayak gini. Nah, setelah dihitung, untuk menghitung determinan ini menggunakan apa? Gunakan ilmu yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Bisa menggunakan minor cofactor, bisa juga menggunakan operasi baris, tapi harus ingat ciri khas masing-masing seperti apa. Itu materi yang lalu harus kalian harusnya kalian bisa karena sudah diberikan kayak gitu. Nah, ternyata setelah dihitung determinannya ini dia menghasilkan determinannya 2 tidak sama dengan 0. Nah, berarti 2 tidak sama dengan 0 ini berdasarkan teorema yang sebelumnya ya, yang kita bicara tentang fungsi yang umum tadi, ini mengatakan apa kalau determinannya tidak sama dengan 0? Bebas linear, Bu. Bebas linear. Berarti oke, di contoh kasus ini kita bisa mengatakan bahwa ini nggak ada masalah gitu. Kondisinya sudah jelas, dia determinannya tidak 0, berarti kita bisa menyimpulkan dia bebas linear kayak gitu. Namun, kita juga menjumpai suatu kondisi seperti ini. Saya punya persamaan diferensial yang sama tadi, ternyata dia punya solusi lain nih. Solusinya seperti ini nih. E pangkat X, E pangkat min X, dan cos hiperboliskus X. Ini saya punya himpunan kayak gini nih. Ada U1, U2, U3. Kemudian kita proses lagi, kita bentuk A-nya. A-nya ini berarti kita susun ya. Nanti ketika kita susun A-nya, kita akan dapat determinan dari A atau Wronskiannya. Wronskiannya seperti ini. Ternyata ketika dia dihitung determinannya, menghasilkan determinan ini sama dengan 0. Nah, untuk yang seperti ini, berdasarkan teorema yang baru saja dari kita bahas, ini bisa kita simpulkan bahwa si himpunan fungsi ini tadi dia tidak bebas linier. Kenapa? Ya karena E pangkat X, E pangkat min X, dan cos hiperbolikus X ini merupakan solusi dari ini. Kayak gitu. Nah, untuk saat ini jangan tanya dulu, Bu, kenapa solusinya dapat seperti ini? Ini kita belum belajar itu. Nanti akan mencapai ke situ. Tapi sekarang yakin dulu aja bahwa saya punya himpunan seperti ini itu merupakan solusi dari ini. Kemudian kita hitung Wronskiannya, kita bisa simpulkan Wronskiannya itu 0, berarti kita bisa simpulkan bahwa dia tidak bebas linier kayak gitu. Oke, sampai situ apakah bisa dipahami dengan baik? Ya, silakan. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, kemudian ini ada teorema tambahan. Ini sebenarnya juga sudah kita kenal sebelumnya. Kalau kita punya dua fungsi, itu himpunan yang terdiri dari dua fungsi, yaitu U1 sama U2, dia tidak bebas linier jika dan hanya jika salah satu dari fungsi ini dapat diekspresikan ke dalam bentuk perkalian skalar dari fungsi yang lainnya. Tuh ya, itu saya rasa sudah, tapi di sini lebih dimampatkan kalau ini yang kita kaji sekarang adalah fungsi. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita juga punya himpunan. Ternyata himpunan ini salah satunya adalah fungsi 0, yaitu misalnya ke U ke J gitu ya, UJ-nya sama dengan 0. Maka ketika ada salah satu anggota dari himpunan ini adalah fungsinya sama dengan fungsi 0 itu ya berarti kita punya misalnya U1X gitu, ya sama dengan 0 gitu. Kalau salah satu di antara anggota ini adalah 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan tersebut tidak bebas linier. Tuh. Kemudian kesamaan koefisien ini juga sudah pernah kita kaji sebelumnya.
kalau kita punya U1 sampai UN itu merupakan bebas linier pada interval tertentu, maka untuk alfa 1 U1X ditambah dan seterusnya AN UNX sama dengan B1 U1 dan seterusnya. Aduh, saya punya ini sama, itu berarti koefisien yang bersesuaian itu nilainya juga sama. Artinya apa? A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan seterusnya sampai AN nanti sama dengan BN. Secara umum dituliskan seperti ini. Kayak gitu. Oke, ini contohnya nih. Nih. Kita punya himpunan fungsi yang terdiri dari dua komponen fungsi, yaitu X sama sin X. Nah, kemudian fungsi X itu terdefinisi di semua bilangan real, sin X juga terdefinisi di semua bilangan real, maka kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita tahu bahwa X itu tidak bisa diekspresikan ke dalam bentuk alfa sin X dengan alfanya suatu konstanta gitu. Ini nggak bisa kita menemukan bentuk yang seperti ini. Maka kita bisa katakan bahwa ini merupakan himpunan fungsi yang apa? Bebas linier. Karena apa? Karena sin X tidak bisa diekspresikan dalam X. Begitu juga sebaliknya, X tidak bisa diekspresikan dalam sin X. Nah, kemudian kita akan mempelajari contoh yang teorema kesamaan koefisien. Di sini kita punya himpunan fungsi, yaitu 1 E pangkat X, E pangkat min X. Dia bebas linier nih. Bebas linier tentunya di X di semua bilangan real ya. Nah, kemudian kita punya dua kombinasi linier. Dua kombinasi linier ini seperti ini. Kombinasi linier yang pertama dituliskan seperti ini. A ditambah B E pangkat X ditambah C E pangkat min X. Kemudian yang kedua, kombinasi linier dapat dituliskan seperti ini. 6 dikurangi 2E pangkat min X. Kenapa bisa seperti ini? Ini itu sebenarnya bisa saja kita tuliskan dalam bentuk 6 dikalikan U1 ditambah dengan 0 dikalikan U2 ditambah dengan min 2 dikalikan E pangkat min X. U3 dulu ya, biar konsisten. Ini U3. Nah, U1-nya siapa? Ini U1-nya. Ini U2-nya. Ini U3-nya. Berarti 6 dikalikan 1 ditambah 0 dikalikan E pangkat X dikurangi dengan 2 dikalikan E pangkat min X. Berarti kita punya 6 dikurangi 2 E pangkat min X gitu. Nah, berarti kita punya kalau ini sama, artinya apa? Ya kita bisa mengatakan bahwa A ini koefisien dari U1. Berarti A sama dengan koefisien dari U1 siapa? 6. Berarti A sama dengan 6. Kemudian B ini koefisien dari U2. U2-nya di sini siapa? Koefisiennya 0. Berarti B sama dengan 0. Kemudian C ini koefisien dari U3. Nah, yang ruas kanan koefisien dari U3 berapa? Min 2. Berarti C sama dengan min 2. Kayak gitu. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, atau bisa menggunakan cara lain. Ya, ini cara lain bisa kita gunakan untuk menentukan nilai A, B sama C. Ya, seperti ini ya. Ini mah suatu hal mudah. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oh, mudah sekali sekarang matek ya. Udah dapat flow-nya ya. Udah, Bu. Ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh. Ada beberapa latihan. Di sini kita disajikan fungsi nih. Himpunan fungsi contoh A sampai E. Tapi di sini di soal ini tidak dikasih keterangan sama sekali. Ini fungsi asal mulanya dari mana? Ya berarti kita kalau disuruh meninjau dia bebas linier atau enggak, ya gunakan konsep-konsep yang tadi untuk fungsi-fungsi yang umum kayak gitu. Gimana cara menunjukkan bebas liniernya? Ya ini nanti silahkan dicoba. Nah, untuk yang nomor 2, kita diberikan himpunan fungsi, yang mana himpunan fungsi ini merupakan solusi dari persamaan diferensial yang homogen yang bersesuaian dari masing-masing poin. Kemudian nanti kita disuruh menunjukkan apakah himpunan fungsi tersebut bebas linier atau tidak bebas linier. Ya, gunakan konsep yang tadi. Saya rasa bisa ya, harusnya. Silahkan nanti dicoba.
Oke, sampai situ. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak.